Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2 Bapak Taufik Al-Farizi MPFIS dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 29. Perkenalkan, nama saya Puput Lismanda Zahra dan rekan saya Jannatun Latifah. Kita berdua akan mempresentasikan aplikasi fisika di kehidupan sehari-hari, yaitu potensial listrik pada EKG. Apa itu elektrokardiograf? Graf biasa dikenal dengan EKG. Terdiri dari 3 kata. Elektro artinya kelistrikan, kardio artinya jantung, V artinya penggambaran. Dari ketiga arti tersebut, kita merupakan alat yang digunakan untuk perekaman gambar yang dipengaruhi oleh aktivitas kelistrikan yang ada di jantung. Nah, apa perbedaan dari elektrokardiograf dan elektrokardiogram? Elektrokardiograf ini merupakan sebuah alat yang merekam perubahan potensial listrik jantung, sedangkan elektrokardiogram ini merupakan hasil dari penggambaran pengukuran detak jantung dalam waktu tertentu. Selanjutnya, apa sih tujuan penggunaan EKG? Untuk merekam aktivitas listrik jantung, sehingga dari rekaman grafik tersebut membuat dokter dalam mengidentifikasi kelainan atau gangguan pada jantung. Tujuan pemeriksaan EKG ini salah satunya kita dapat mengetahui kelainan irama jantung, kelainan otot jantung, gangguan elektrolit, dan efek pemberian obat-obatan digitalis dan anti-aritmia. Selanjutnya, kapan pemeriksaan EKG dilakukan? Pemeriksaan EKG dilakukan untuk mendeteksi kondisi tertentu seperti serangan jantung, gangguan irama jantung, penyakit jantung koroner, dan keracunan obat-obatan, bahkan sebelum dan sesudah melakukan operasi. Selanjutnya, apa sih efek samping dari EKG? Pemeriksaan EKG ini tidak ada efek sampingnya, diyakini aman, cepat, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Pada beberapa orang, biasanya dia juga ada yang mengalami alergi seperti keluar kulit pada lokasi penempelan elektroda. Biasanya untuk menghindari alergi tersebut, beri gel terlebih dahulu supaya minimalisir ruam pada kulit. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Jannah. Baik, berikut adalah prinsip kerja dari elektrokardiograf. Elektrokardiograf menggunakan prinsip fisika khususnya di bidang biofisika dan fisika medis. Elektrokardiograf bekerja dengan mengukur perbedaan potensial listrik pada jaringan tubuh manusia. Pemeriksaan EKG dilakukan dengan menempelkan elektroda atau alat penerima impuls listrik jantung. Elektroda ini diletakkan pada kulit yang ditempatkan di lokasi tertentu, yaitu pada bagian lengan tangan, kaki, dan beberapa titik di jantung. Kenapa ditempatkan pada bagian-bagian tersebut? Karena pada bagian itulah pulsa tegangan menggambarkan kerja denyut jantung yang mendekati keadaan sebenarnya. Menurut polaritasnya, elektroda dapat dibagi menjadi elektroda positif yang disebut anoda, elektroda negatif yang disebut katoda, dan elektroda netral atau ground electrode. Aktivitas listrik jantung disebabkan oleh irama depolarisasi dan repolarisasi otot jantung. Apakah itu? Depolarisasi adalah masuknya ion natrium ke dalam sel yang menyebabkan muatan listrik akan mengalami perubahan, yaitu bagian luar membran bermuatan negatif dan bagian dalam akan bermuatan positif. Selanjutnya, repolarisasi berarti terjadi keseimbangan listrik atau membran potensialnya itu sudah kembali ke posisi istirahat. Nah, pada saat
proses depolarisasi dan repolarisasi tersebut, akan ada keadaan sel yang sudah terpolarisasi sebagian dan ada juga yang belum. Nah, proses ini yang disebut dengan dipol atau keadaan dua kutub. Selanjutnya, pada peristiwa gelombang EKG terdiri dari gelombang P, QRS, dan T. Gelombang P terjadi akibat depolarisasi otot atrium. Gelombang QRS terjadi akibat depolarisasi otot ventricle. Dan gelombang T terjadi akibat repolarisasi otot ventricle. Berikut gelombang yang dihasilkan selama siklus jantung. Jadi, setiap kali jantung berdetak akan terjadi perubahan potensial listrik. Selanjutnya, mengenai tahap pemeriksaan pasien. Pertama, perawat akan menempelkan elektroda ke bagian dada, lengan, dan juga kaki. Nah, yang perlu diketahui bahwa elektrokardiograf ini tidak merekam aktivitas listrik jantung seluruhnya. Jadi hanya berdasarkan aliran yang ditransmisikan ke area di mana elektroda ini ditempatkan. Misalnya seperti elektroda yang ditempelkan di sebelah tangan kanan. Nah, itu akan menunjukkan negatif, sedangkan untuk tangan bagian kiri akan menunjukkan positif. Selanjutnya akan terekam aktivitas listrik jantung yang kemudian menghasilkan output berupa gelombang. Mengenai syarat elektrokardiogram layak baca. Pertama, terdapat identitas, nama, umur, tanggal, dan waktu pemeriksaan. Selanjutnya, kalibrasi alat, dan yang ketiga adalah kabel terpasang dengan benar. Berikut adalah contoh dari pemeriksaan alat elektrokardiogram. Ini adalah layar monitornya. Jadi, ini adalah bentuk gelombang yang dihasilkan ketika kabel sudah terpasang dengan benar. Kemudian angka 25 di sini menunjukkan kalibrasi EKG, yaitu kecepatannya 25 mm per second. Nah, ketika ingin melakukan perekaman, maka tinggal menekan tombol print. Seperti itu. Selanjutnya adalah kalibrasi EKG. Nah, ini adalah kertas elektrokardiograf. Kertas ini ada yang horizontal dan ada juga yang vertikal. Kalau horizontal menandakan waktu, sedangkan yang vertikal menandakan voltase atau tegangannya. Lebih mudahnya, kita akan melihat, kita ambil kotak besar dari kertas EKG ini yang berukuran 5 mm, kemudian kita ambil lagi kotak kecilnya. Nah, kotak kecil ini berukuran 1 mm persegi. Untuk yang horizontal, dia menandakan kecepatannya 0,04 second. Sedangkan yang vertikal seperti ini, dia menandakan tegangannya 0,1 mV. Seperti itu mengenai kalibrasi EKG. Nah, berikut adalah gambar dari kondisi jantung yang normal. Nah, selanjutnya setelah grafik dihasilkan, maka grafik ini akan diberikan kepada dokter untuk diinterpretasi atau untuk dianalisa. Adakah gangguan jantung di dalamnya? Seperti itu. Jadi, kelompok kami tidak akan membahas bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan dari penderita, misalnya gangguan irama jantung ataupun jantung koroner dan sebagainya. Jadi, itu adalah ranahnya dokter. Jadi, yang hanya kami bahas adalah fenomena fisikanya di bagian potensial listrik yang terdapat di jantung melalui perekaman aktivitas listrik jantung terhadap pemeriksaan dari alat elektrokardiograf. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.